jagung loh. Ini loh. Jagungnya udah matang, Bes. Aku mau berangkat ke sawah. Sebelum berangkat ke sawah beresin dapur dulu sebentar. Perempuan ya kerjanya nggak ada habisnya. Kalau nggak bantuin suami juga nanti nggak selesai ya satu orang. Apa? Sini punya semua. Mau goreng sawi ya? Jadi pasti goreng pasti kan? Aku pengen Sing bayi. Nanti kita ada pasti. Ya itu harus saya sasih ya. Ya kamu ke sawah gawe celana panjang kok, gantelen kok. Cuci piring sebentar. Ya Allah, ya Robi, ya Gusti. Kerjanya nggak ada habisnya. Siapa? Nanti mau nyusul aja ya. Belum masak nasi ya, masak nasinya nanti sepulang dari sawah karena kalau kesiangan nanti mataharinya tinggi. Jadi sekarang sawahnya aja dulu, masaknya nanti sepulang dari sawah ya. Kalau panas-panas terus ngerjain kerjaan rumah masih nggak apa-apa. Kalau panas-panas pergi ke sawah, aduh puyeng. Kalau yang bilang Mbak ngeluh terus, coba turun ke sawah nyoba. Panas-panas nyoba ya, jangan ngeluh gitu. Coba. Kalau namanya sawah itu nggak ada tanaman tinggi ya. Jadi kalau mau berteduh itu ya nggak bisa. Sawah itu panas-panasan. Jam 8 aja udah panas ya, langsung aja kita berangkat ya. Udah terang benderang. Ini jagungnya mau tak bawa ke sawah ya, anak Alesa ikut ke sawah. Itu jalannya ambil buat enggak? Boleh tempat sampah. Ikan yang hujan piring nggak mau. Nggak kuncinya rumah? Nggak tahu. Kalau mana kuncinya nggak kaca kamar? Oke. Rumahnya belum dibersihin, udah nanam cabai dulu. Iya sebentar. Pakai baju dinas. Kalian masih ingat ini bajuku? Ini biasanya kalau waktu di Singapura tak pakai liburan loh. Di sini cuma sekedar pergi ke sawah. Yuk, berangkat. Jadi di sini aku juga mau bawa bibit cabai ya. Sini Mbak Alesa. Ini yang jadi kameramen Mbak Alesa loh. Sini Mbak Alesa. Kita ambil bibit cabainya dulu Mbak. Sini Mbak, duduk Mbak, biar kelihatan bibitnya Mbak. Tuh bibitnya kayak gini ya Bes ya. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya bagus, banyak buah cabenya, terus harganya mahal waktu panen ya maksudnya. Bawahnya agak banyakan ya, biar
nggak bingung nanti bolak-balik. Sudah selesai, kita tumpangin di sepeda listriknya Alesa. Yuk. Bentar Mbak, ngambil apa namanya, senjatanya dulu. Bawa bontrot guys, karena bawa anak. Bawa payung juga. Loh, kuncinya mana Dok? Justin. Mbak Alesa malah nyanyi-nyanyi loh. Bentar, kunci rumahnya mana tadi? Oh di sini. Ini bontrotin Mbak Alesa ya kan, Mbak Alesa bayi. Mbak, matiin Mbak kameranya Mbak. Dan ini kita udah sampai di sawah ya Mbak ya. Itu Mbak Alesa. Karena anaknya libur, terus orang tuanya sibuk ya, nggak bisa bawa jalan-jalan, ya udah dibawa aja ke sawah. Mau nanam cabai. Sehari nanam 100 batang ya. Nggak diburuhin, dikerjain sendiri semuanya. Hemat pengeluaran Bes. Dan itu Pak Mohtar Syafi'i. Sedang apa Kak Pak? Pak Mohtar lagi benerin got ya. Ini apa nah bahasa Indonesianya tuh? Kalenan sawah itu, gak tahu. Sungai Kak sawah. Apa ya ini ya ngarani? Bahasa Indonesia nih? Got. Peceran. Udah di sini saja ya, aku mau nanam cabenya di sini. Pak Mohtar main becek-becekan. Tuh seperti itu. Jangan takut kotor. Waduh. Jadi begitu prosesnya. Apa tak Bu Abu Tempat dia lungguh. Ya sebentar. Nyiapin anak dulu ya, anaknya tak simpen di sana. Ya Allah, Masya Allah, rumputku ya. Tadi lupa nggak bawa gunting juga. Sampai kayak gini. Kemarin tuh ada yang tanya, gini, kenapa masih diguntingin, kenapa tidak dicabut? Kalau dicabut sini ya, tak kasih lihat ya. Sini Pak. Kalau dicabut, dia itu ikut setanah-tanahnya gini ya, Bes. Itu tidak bagus untuk tanaman kayak gini. Kalau dicabut tuh model tanah di sini itu ceket ya, ceket tuh lengket. Jadi kalau ini dicabut semuanya ikut terangkat gitu. Itulah kelemahannya ya. Jadi ini pengalaman, nanti kalau sawah yang sana mesti dipasang mulsa. Terus ini kalau udah habis masa tanam nanti juga dimulsa ya teman-teman kalau mau nanam lagi. Tapi untuk sekarang sudahlah. Udah. Jadi sekarang aku mau langsung nanam aja.
Jadi kita mulai nanam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat, walaupun hujan semalaman, tanahnya itu nggak bisa basah sampai dalam. Cuma kelihatannya aja atas basah, tapi dalamnya enggak.
Jadi hujan ya, jadi berhenti nanamnya. Neduh dulu di rumahnya Pak Motar. Ini ya, hujannya udah agak reda teman-teman. Terus ini yang lanjutin nanam cabenya Pak Motar. Karena kata Pak Motar, apa namanya? Aku udah cuci tangan, kasihan. Jadi dilanjutin sama Pak Motar. Habis ini ya kita mau pulang ya teman-teman. Kayaknya mau hujan gede ini. Mendungnya tambah rata. Tadi sempat berteduh sebentar ya di rumah masa kecilnya Pak Motar, ngumpul sama bapak-bapak petani karena hujan gede. Terus kebetulan rumah masa kecilnya Pak Motar itu di pinggir sawah ya, mewah sekali, mepet sawah. Jadi bisa untuk neduh kalau para petani lagi kehujanan kayak gini gitu. Tadi untungnya itu Alesa udah tak suruh pulang ya teman-teman. Kalau enggak tadi dia kena hujan karena badannya habis panas ya, batuk pilek ketularan aku. Untungnya tadi sebelum hujan cepet-cepet tak suruh pulang. Kalau enggak pasti mengulang lagi nanti ngasih obat. Saya emang transmigrasi kalau ikut nandur gitu. Ini udah pulang dari sawah, Bes. Mau masak nasi karena tadi apa namanya? Pagi nggak masak nasi. Jadi sekarang mau masak nasi. Ini anak sama suamiku tuh kalau dimasakin nasi requestnya mintanya ditungku, katanya rasanya beda. Jadi yuk. Loh, berasnya habis, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masak setengah kilo saja. Mudah-mudahan hari ini nggak mati lampu lagi ya, Bes ya. Susah kalau mati lampu tuh, mati pemadaman listrik tuh. Nggak bisa kerja apa-apa kalau pemadaman. Sambil nungguin airnya mendidih, kita bikin api di tungku dulu yuk.
Jadi tadi nasinya udah tak rebus sampai airnya mendidih, terus airnya apinya tak matiin. Nih airnya menyusut ya. Jadinya nanti ini namanya nasi aron. Kalau orang zaman dulu ya tahu, kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya. Bisa nggak masak nasi kayak gini. Anak sama suamiku tuh lebih suka nasi yang diginiin daripada di Magicom. Katanya rasanya beda. Ya udah tak turutin saja. Airnya kebanyakan guys, kita buang dulu. Lima menit lagi guys. Nasinya udah matang guys, tinggal diangkat. Kemebul ya, udah matang. Jadi kalau nasinya dikukus pakai tungku kayak gini, anak sama suamiku tuh makannya lebih lahap. Terus hasil nasinya tuh pulen banget kayak gini tuh. Emang beda ya, mesin sama hasil tangan sendiri. Dan karena masak nasinya udah selesai ya, dan ini aku belum mandi dari sepulang dari sawah ya, tadi kena air hujan juga, jadi aku sekarang mau mandi terus istirahat sebentar. Jadi videonya mesti kita tutup sampai di sini. Untuk kalian semua tetap semangat, saran aku ya, dan pesan aku sekali lagi, jangan takut dengan sinar matahari pagi karena itu sangat bagus untuk kesehatan. Jangan sampai terlambat ya, karena kesehatan itu mahal banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.